Ya, kemudian ini tadi ya syarat awal di sini X sama dengan 0, ya, maka Y-nya sama dengan 2. Ya, kemudian solusi eksaknya itu ini, ya. Oke. Nah, di sini selang antara X sama dengan 0 dan X1 sama dengan X0 plus H, ya, sama dengan 1, ya. Maka di sini Fx0Y0 itu F02, ya, sama dengan 4. Eksponensial 0,8 kali 0 dikurangi 0,5 kali 2. Itu sama dengan 3. Nah, kemudian untuk Y1 0, ya, sama dengan Y0 plus Fx0 Y0, ya, H, ya, sama dengan 2 ditambah 3 kali 1 sama dengan 5. Ya. Ini adalah Y10-nya. Kemudian untuk Fx1 Y10, ya, itu sama dengan F15, ya, 5-nya itu dari sini, ya. Kemudian 4 eksponensial 0,8 kali 1 minus 0,5 kali 5 sama dengan 0,4021637. Jadi slope di titik ujung awal itu adalah pada X0 Y0, ya. Kemudian ini adalah prediktornya, ya. Kemudian slope di titik ujung akhir atau X1 Y1, ya. Maka slope rata-ratanya adalah selang antara X1 dan korektor tadi. Maka korektornya di sini adalah Y1. Nah, kemudian di sini ya rata-ratanya, ya, itu adalah antara 3 dan 6,4 dan seterusnya dibagi 2, ya, sama dengan 4,70108185. Nah, sehingga dengan demikian maka Y1, ya, sama dengan Y0 ditambah dengan Y rata-rata, ya, A, ya, sama dengan 2 ditambah dengan 4,7001 dan seterusnya kali 1, hanya 1, sama dengan 6,70108119. Ya, jadi ini, ya, ini adalah korektornya. Nah, ini bisa diteruskan untuk. Nah, kalau dilihat di sini maka hasilnya, ya, jadi untuk antara 0 sampai dengan 4, ya. Di sini Y eksaknya, ya, Y eksak dari penyelesaian secara analitis, ya. Kemudian ini adalah XI atau FXI awal, ya. Kemudian ini adalah prediktornya, ya, 5 dan seterusnya, ya. Kemudian ini adalah Y1 atau FXI akhir, ya, sama dengan ini. Rata-ratanya ini, ya. Kemudian korektornya, ya, dihitung YI korektor adalah sama dengan ini tadi 2, 6,7, 01, 16 dan seterusnya. Nah, kalau kita bandingkan ini dengan nilai eksaknya, ya, maka kesalahan atau errornya, ya, itu adalah pada XI1, ya, XI sama dengan 1 minus 8%, ya. Kemudian untuk XI2, ya, XI2 itu minus 10%, 10% lagi. Kemudian di X sama dengan 4, ya, itu ini apa namanya, errornya adalah sama dengan 11%, ya. Jadi ini untuk apa namanya, hanya adalah 1. Nah, ini bisa diperbaiki kalau hanya bisa diperhalus lagi, ya, misalkan hanya adalah setengah, ya, maka tentunya ini akan mengalami penurunan. Ya, jadi metode HN itu bisa disebut juga dengan metode prediktor korektor. Ya, caranya seperti itu. Nah, ini hasil, ya, hasil gambaran, ya. Jadi Y, ya, kemudian ini adalah X, ya. Maka untuk X sama 1, ya, untuk X sama dengan 0, X sama dengan 1, X sama dengan 2, X sama dengan 3, sampai dengan 4, ya. Maka di sini kesalahannya itu berkembangnya adalah tidak
apa namanya landai atau kecil ya, perkembangannya itu kecil dibandingkan dengan metode Euler. Jadi di sini kalau kita lihat hasil eksak dan hasil pendekatan dengan Hahn, di situ untuk Hahn itu hasilnya sedikit lebih besar dibandingkan soli eksaknya, tapi kesalahannya relatif lebih kecil dibandingkan kalau dengan menggunakan metode Euler. Atau bisa juga kesalahannya akan bisa diperkecil dengan memperkecil step size-nya. Ya, jadi ini metode ini adalah prediktor, kemudian ini adalah korektornya. Jadi ini adalah yang disebut dengan metode Hahn. Ya, di sini metode Hahn dapat diterapkan secara iteratif pada saat menghitung slope di ujung akhir selang dan nilai y i plus 1 atau korektor. Jadi nilai y i plus 1 korektor pertama dihitung berdasarkan nilai y i plus 1 prediktor. Kemudian nilai y i plus 1 korektor tersebut dipakai sebagai nilai y i plus 1 prediktor. Kemudian dihitung kembali ya nilai y i korektor baru. Dan apa namanya proses atau prosedur ini diulangi ya kedua langkah terakhir tersebut ya sampai beberapa kali. Nah, ini sebagai catatan di sini error belum tentu selalu berkurang pada setiap langkah iterasi ya. Dan iterasi tidak selalu convergent. Ini adalah catatan untuk metode Hahn. Ya, jadi ini adalah iterasi dilakukan sampai beberapa kali. Oke, ada pertanyaan? Nah, kemudian metode poligon atau ini disebut dengan metode Euler yang dimodifikasi atau modified Euler method ya. Nah, ini bahwa slope di selang antara xi dan xi plus 1 ya, ditetapkan sebagai nilai slope di titik tengah selang, yaitu di xi plus tengah. Nah, di sini misalkan slope di xi ya, slope di xi itu sama dengan y aksen i ya, sama dengan f x i y i, ini adalah slope di titik awal ya. Kemudian ekstrapolasi ke titik tengah di sini adalah y i plus tengah sama dengan y i ditambah dengan f x i y i h dibagi 2 ya, jadi ini adalah ekstrapolasi titiknya. Kemudian untuk y i plus tengah aksen atau turunan pertama ya, sama dengan f x i plus tengah y i plus tengah. Nah, kemudian untuk ekstrapolasi ke titik akhir ya, jadi 2 tahap, ini langkahnya 2 tahap ya, y i plus 1 sama dengan y i ditambah dengan f x i plus tengah y i plus tengah kali h ya, jadi ini adalah metode 2 langkah ya. Jadi oke, nah ini gambaran secara apa namanya, secara grafis ya, bisa dilihat pada gambar itu. Nah, contohnya kita coba untuk soal yang sama dengan contoh pada metode Hahn ya. Di sini metode poligon atau metode apa namanya Euler yang dimodifikasi ya, untuk menyelesaikan persamaan y aksen atau dy dx sama dengan 4 eksponensial 0,8x minus 0,5y. Untuk h sama dengan 1 dengan fungsi pada nilai antara x sama dengan 0 sampai dengan x sama dengan 4.
Kemudian syarat awalnya yaitu pada X sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan 2. Solu eksaknya sudah sama seperti yang sebelumnya kan. Nah, di sini untuk selang 1, ya, selang ke-1, yaitu antara X0 sama dengan 0 dan X1 sama dengan 1, ya. Maka Fx0 Y0 itu sama dengan 3, sama, ya. Nah, kemudian ini digunakan untuk menentukan di titik tengah, yaitu Y setengah, ya. Jadi Y setengah sama dengan Y0 ditambah Fx0 Y0, ya. H dibagi 2. Nah, itu nilainya adalah sama dengan 3,5. Nah, kemudian ini digunakan untuk menentukan slope di titik tengah, maka Fx I setengah atau X setengah, Y setengah sama dengan F 0,5, 3,5. Sama dengan 4. Ya. Eksponensial 0,8 kali setengah minus 0,5 kali 3,5 sama dengan 4,2173. Ini adalah slope di titik tengah, yaitu X setengah dan Y setengah. Nah, kemudian untuk kita ekspresi ke Y1, ya, maka Y1 sama dengan Y0 ditambah F setengah Y setengah kali H sama dengan 2, ya, dikalikan dengan 4,2173, ya, dikalikan 1 sama dengan 6,2173. Ini adalah nilai Y1-nya. Nah, sehingga ini kalau kita tabulasikan, maka seperti hanya pada metode Hahn, yaitu Y eksaknya sama, ya. Kemudian ini ada XI YI, ya. Kemudian XI plus setengah, YI plus setengah, ya, tentukan. Nah, kemudian FXI plus setengah ditambah YI plus setengah, ya, itu nilainya adalah 4,2173, 8723, 4, ya, dan seterusnya. Nah, kemudian YI-nya adalah 2, ya, sama, ya. Kemudian 6,2173, ya, di sini errornya menjadi 0,4 minus, ya. Kemudian untuk titik berikutnya, maka Y-nya sama dengan 14,9407. Y eksaknya adalah 14,8439. Jadi salahnya adalah minus 0,7%. Dan seterusnya, ya, dan sampai dengan X sama dengan 3 dan X sama dengan 4, di situ diperoleh errornya sama dengan minus 0,8%. Yang terakhir juga minus 0,8%. Ya, jadi di sini menunjukkan adalah metode Euler yang dimodifikasi atau metode poligon itu memperbaiki metode yang sebelumnya, yaitu metode Hahn ataupun metode Euler. Oke. Nah, ini gambaran hasil pendekatan dari kedua metode tersebut, ya. Jadi hasil yang diperoleh dari estimasi dengan metode poligon dan nilai eksaknya hampir berimpit, ya. Belum berimpit benar karena di situ masih terdapat error yang membedakan antara hasil eksak dan hasil estimasi atau perkiraan atau hasil hampiran, ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan? Pak, mohon izin bertanya, Pak. Ya, ya, ya. Berarti untuk yang metode poligon ini kan errornya tadi minus, cuma dia lebih kecil daripada yang metode sebelumnya, ya, Pak, ya? Ya, berarti, karena nilainya kan nilai hampirannya atau nilai pendekatannya kan nilainya di atas, selalu di atas kan. Oh iya. Dari nilai eksak kan. Oh iya. Berarti error itu bernilai minus itu tidak apa-apa ya, Pak, ya? Tidak apa-apa, tapi yang penting kan ininya kecil gitu ya, Pak? Kalau mau ininya ya magnitude-nya aja ya diabsolutkan aja.
Oh iya Pak, iya. Nilai absolutnya. Oh, Untuk iya Pak. Iya, ya, terima jadi kasih nilai Pak. absolutnya itu yang menunjukkan besarnya error itu kan. Iya. Kalau tanda minus dan positif itu kan dia posisinya di atas atau di bawah dari nilai eksaknya dia. Ya Pak, baik, terima kasih. Oke. Ada lagi mungkin? Oke, nah sekarang kita masuk ke metode Runge-Kutta ya. Jadi metode yang terakhir. Nah ini ya, jadi metode Euler ternyata hasilnya kurang teliti ya. Kemudian ketelitian lebih baik diperoleh dengan cara memakai interval atau step size-nya yang lebih kecil. Atau juga bisa memakai suku-suku derivatif yang lebih tinggi di ordernya dengan deret Taylor. Nah, kemudian untuk metode Runge-Kutta di sini dia relatif dia lebih teliti dibandingkan metode Euler ya, atau metode Hahn atau yang modifikasi. Nah, yang penting lagi di sini metode Runge-Kutta itu tidak memerlukan suku derivatif. Ya. Karena metode Euler, metode Hahn ataupun metode Polygon itu adalah dasarnya kan didasarkan dari pendekatan dasarnya adalah pada deret Taylor ya, deret tak hingga Taylor atau deret Taylor yang disebut dengan deret Taylor ya. Sehingga di situ muncul suku derivatif. Tapi kalau metode Runge-Kutta ini nanti kita tidak akan berhubungan dengan suku derivatif ini. Oke, jadi bentuk umum penyelesaian ODE dengan metode Runge-Kutta ya. Jadi di sini adalah YI plus 1 itu sama dengan YI ditambah dengan P sebagai fungsi XI, YI, dan H. Ya, hanya masuk sebagai fungsi. Kalau tadi kan hanya XI, YI. Ya. Di sini H masuk ke itu sama dikalikan dengan H. Ya, jadi metodenya itu secara umum yang membedakan dengan metode sebelumnya adalah di sini. Jadi H di sini masuk ke penentuan slope ya atau derivatifnya. Nah, jadi V sebagai fungsi X, Y, Y, dan H di sini adalah merupakan fungsi increment ya atau fungsi pertambahan yang dapat diinterpretasikan sebagai slope ya pada kasus Euler dan Hahn dan juga Polygon ya atau gradien fungsi Y pada selang antara XI plus 1. Ya, jadi V ini adalah merupakan fungsi untuk ekstrapolasi. Fungsi ekstrapolasi. Nah, kemudian fungsi P di sini ya atau fungsi increment atau fungsi pertambahannya di sini ya adalah bisa dinyatakan sebagai P sama dengan A1 kali K1 ditambah dengan A2 kali K2 ditambah ya dan seterusnya sampai dengan AN kali KN. Ya. Nah, di mana A itu adalah konstanta dan K ya dan K adalah ini K1 itu sama dengan FXI YI. K2 sama dengan FXI plus P kali H. YI plus Q11 K1H. Ya. Kemudian K3 ya, sama dengan FXI plus P2H YI plus Q21 K1H ditambah dengan Q22 K2H2. Ya, sampai dengan KN di situ bisa dilihat pada persamaan yang terakhir.
Nah, di sini setiap nilai K, ya, setiap nilai K di sini, ya, fungsi K di sini, itu saling terhubung dengan K yang lain, ya. Jadi K1 muncul pada persamaan K2, ya, jadi persamaan K1 muncul di persamaan K2, ya. Kemudian persamaan K2 muncul di persamaan K3, dan seterusnya. Nah, kemudian untuk metode RK ini, ya, dapat dibedakan menjadi berdasarkan ini apa tingkat atau order RK-nya, ya. Jadi ini adalah dibedakan dari jumlah suku pada persamaan yang menghitung K, untuk menghitung K. Ya, jadi di sini ada RK tingkat 1 atau order pertama, RK itu N-nya 1. RK tingkat 2 itu second order, N-nya 2. RK tingkat 3 atau order ketiga, ya, N-nya 3. Dan yang biasa yang banyak digunakan sini adalah RK tingkat 4, yaitu order 4, ya, di mana N-nya sama dengan 4. Dan persamaan di sini adalah YI plus 1 sama dengan YI ditambah dengan B, XI YI H, ya, kali H, di mana V-nya adalah XB sebagai fungsi XI YI H sama dengan A1, K1, plus A2, K2, dan seterusnya, sampai AN, KN. Nah, kemudian order of magnitude di sini adalah dari kesalahan, ya, jadi tingkat besarnya kesalahan dari penyelesaian RK tingkat N, yaitu bisa dihitung dengan ini. Local transaction error-nya adalah O H pangkat N plus 1, ya. Kalau global transaction error-nya adalah O, ya, fungsi H pangkat N. Ya, ini kita mulai dari Runge-Kutta order 2, ya. Jadi kalau persamaan untuk Runge-Kutta order 2, maka YI plus 1-nya itu sama dengan YI ditambah A1, K1 ditambah A2, K2 kali H. Di mana K1-nya adalah F XI YI dan K2-nya sama dengan F XI plus P1H, ya, YI plus Q11 K1H. Nah, di mana di sini adalah A1, A2, P1, Q1 adalah 4, ya, parameter yang tidak diketahui, dan untuk menentukan nilai A1, A2, P1, Q11 itu membutuhkan 4 persamaan. Ya. Jadi di sini adalah YI plus 1 sama dengan YI, ya, dari Taylor, ya, untuk sampai dengan turunan tertinggi atau aksen, ya, turunan pertama, ya, sampai dengan turunan pertama, ya. Nah, kemudian untuk YI plus 1 sama dengan YI ditambah XI YI kali H, ya. Kemudian ini DF DX ditambah DX DY DY DX, ya. Ya, jadi DX kali H kuadrat bagi 2. Ini adalah untuk menyatakan F aksen XI YI. Nah, kemudian ini dengan dari Taylor di sini bahwa untuk GX plus R, Y plus S, ya, maka GXY ditambah R do G do X ditambah S do G do Y, dan seterusnya, ya. Nah, kemudian bentuk di atas ini kalau kita terapkan pada K2, ya, K2 itu sama dengan K2 sama dengan F XI plus P1H YI plus Q11K1H, ya. Nah, maka ini bisa dituliskan menjadi gini, ya. Jadi kalau persamaan ini kita, ya, jadi ini kan sebenarnya X plus R itu kan sama dengan XI plus P1H, ya, di mana R-nya adalah P1 kali H. Ya, kemudian di sini adalah S-nya adalah sama dengan Q11K1H. Nah, sehingga kalau persamaan ini kita analogkan untuk K2, maka di sini sama dengan F
X I Y I ditambah P1H do F do X ditambah Q1 K1H do F do Y ditambah OH kuadrat. Nah, sehingga kalau ini kita masukkan ke dalam persamaan untuk persamaan diferensial order 2 dengan metode RK ini ya, RK order 2, maka ini akan YI plus 1 sama dengan YI ditambah A1H F X I Y I, A2H F X I Y I, dan seterusnya ini. Atau kalau kemudian kita kelompokkan lagi, ya, kita kumpulkan lagi, maka YI ditambah AIF X I Y I ditambah A2F X I Y I, ya, dalam kurung kali H, ya. Kemudian di sini yang belakangnya adalah errornya, yaitu A2 P1 DF DX ditambah A2 Q11F X I Y I DF DX H kuadrat ditambah O H3. Nah, sekarang dibandingkan, ya. Jadi persamaan di atas kita bandingkan dengan persamaan awalnya, ya. Jadi persamaan awalnya di sini YI plus 1 ini, ya. Kemudian untuk YI plus 1 sama dengan YI plus FX YI, ya, ditambah DF DX ditambah DX DY DY DX H kuadrat bagi 2. Ya, jadi persamaan ini kita bandingkan, ya. Jadi kalau ini YI-nya sama kan, terus kemudian ini ya yang F X I Y I itu sama dengan A1F ini dan seterusnya. Kemudian yang belakang ini adalah ini turunan. Nah, maka dari kedua persamaan ini ya, agar kedua persamaan di atas ekivalen ya, agar persamaan kedua di atas ekivalen, maka A1 sampai nanti habis ini selesai kuliahnya berarti berakhir ya. Kesel saya dengan Zoom yang kayak gini nih. Ya, jadi persamaan di atas itu akan ekivalen kalau A1 plus A2-nya adalah sama dengan 1. Ya, ini untuk ekivalensi dua persamaan ini. Ya. Kemudian A2 kali P1 itu sama dengan setengah. Ya, itu. Kemudian A2 Q11 sama dengan setengah. Ya, maka kedua persamaan itu akan ekivalen. Ya, kenapa? Karena hanya ada 3 persamaan untuk 4 yang tidak diketahui. Maka nilai salah satu variabel harus ditetapkan. Ya. Nah, di sini misalkan nilai A2 ditetapkan, maka A1, P1, Q11 dapat dihitung. Ya. Karena di sini kan hanya ada 3 persamaan kan. Padahal kita ada 4 yang tidak diketahui. Ya. Nah, maka di sini maka ada harus yang ditetapkan. Ya. Untuk supaya persamaan ini bisa diselesaikan. Nah, ini kalau A2 ditetapkan, maka ya misalkan di sini A1 ini kemudian sama dengan setengah ya. Jadi maka A1 sama dengan A1 dikurangi A2. Ya, kemudian P1 sama dengan Q1, P1 sama dengan Q11 sama dengan 1 dibagi 2 A2. Ya, di sini karena ada sejumlah tak hingga nilai A2, maka terdapat pula sejumlah tak hingga hasil daripada ini metode RK order 2 ini. Artinya sama dengan pada waktu integrasi analitis ya, di mana tidak ada kondisi batas. Ya, tidak ada kondisi batas. Nah, setiap versi dari second order RK ini ya akan memberikan hasil yang persis sama jika fungsi penyelesaian ODI yang dicari adalah fungsi kuadrat, linear, dan konstanta. Itu maksudnya ODI-nya adalah persamaan kuadrat atau persamaan linear ya atau konstanta. Nah, ini kalau kita bandingkan ya. Di sini metode Hehn dengan korektor tunggal yaitu A2 sama dengan setengah,
maka A1 sama dengan setengah, P1 sama dengan Q1 sama dengan 1. Ya. Sehingga di sini YI plus 1 sama dengan YI ditambah setengah K1 ditambah setengah K2 kali H, di mana K1-nya sama dengan FXI YI dan K2-nya sama dengan FXI plus H YI plus H kali K1. Ya, jadi metode Runge-Kutta order 2 untuk metode Hehn ya, itu ini ya, di mana A2-nya itu setengah. Nah, kalau A2-nya 1 maka itu metode poligon. Ya. Jadi metode poligon. Sehingga di sini kalau A2-nya 1 maka 1 sama dengan 0, P1 sama dengan Q1 1 sama dengan setengah ya. Maka YI plus 1 sama dengan YI plus K2 kali H. Ya. Di sini K1-nya sama ya, K2-nya yang kepakai kan. Jadi K2 sama dengan FXI plus setengah H, YI plus setengah H K1. Ya. Nah, kemudian ada lagi metode Ralston ini, kalau A2-nya adalah 2/3. Sehingga A1-nya sama dengan 1/3, P1-nya sama dengan Q1 sama dengan 3/4. Nah, sehingga di sini YI plus 1 sama dengan YI plus 1/3 K1 ditambah 2/3 K2 kali H. K2-nya sama, K1-nya sama, K2-nya adalah FXI plus 3/4 H YI plus 3/4 H kali K1. Oke. Nah, ini contoh ya, contoh untuk persamaan tadi yang di atas ya. Yang pertama contoh untuk Euler di sini adalah dx sama dengan minus 2x pangkat 3 dan seterusnya ini. Cara awalnya pada x sama dengan 0, y ini sama dengan 1 ya. Nah, kemudian kita selesaikan dengan metode Runge-Kutta order 2 dan metode Euler ya. Nah, ini ya. Atau metode Hehn ya. Di sini adalah untuk X-nya adalah untuk hanya setengah ya. Ini eksaknya ini ya. Kemudian kalau itu K1-nya sama dengan ini dan K2-nya sama dengan ini. Kemudian slope-nya dihitung sama dengan ini ya. Nah, sehingga di sini diperoleh YI-nya ya sama. Nah, kesalahannya adalah 0, minus 6,8, minus 12,5 dan seterusnya. Ini coba dilihat di contoh di slide sebelumnya ya, dengan metode single corrector Hehn ya. Nah, kalau ini metode poligon hasilnya seperti ini ya. Jadi kalau dilihat dari errornya ya, errornya akan berkurang ya. Ya, jadi ini diselesaikan dengan ini ya, tadi ini ya. Nah, ini ya dengan metode ini ya, poligon. Nah, ini kalau menggunakan metode Ralston ya. Nah, di sini errornya juga diperkecil ya, bisa lebih kecil lagi ya. Jadi semakin halus. Nah, kalau digambarkan kira-kira hasilnya seperti ini. Ya. Antara ketiga metode Hehn, metode improve polygon dan metode Ralston. Ya, yang dimana itu adalah merupakan metode Runge-Kutta order 2 ya, dengan nilai A2 yang berbeda-beda tadi. Saya izin bertanya. Ya. Untuk yang metode Hehn, polygon sama Ralston di RK order 2 ini berarti untuk nilai A1, A2-nya itu selalu Pak ya? Iya, ini jadi kalau A2, A1-nya kan dari persamaannya kan ini toh. Persamaannya kan ini. Ya. Kalau A2-nya ditetapkan kan berarti yang lain bisa ditentukan. Oh, berarti ya. Untuk A2-nya itu pasti ya kalau poligon 1. Iya, jadi kalau A2-nya itu ditetapkan. Kan ini ada 4 bilangan yang tidak diketahui.
Ya, ada 4 bilangan tadi diketahui, kemudian tersedia 3 persamaan. Ya, nah maka ini bisa diselesaikan kalau salah satunya itu ditetapkan, ditentukan. Nah, untuk menentukan salah satu parameter itu, nah ini, jadi metode Hen dengan karakter tunggal, A2-nya itu diberi nilai setengah. Nah, itu Runge-Kutta orde 2 yang ekuivalen dengan metode Hen dengan korektor tunggal. Ya, kalau A2-nya setengah. Jadi A2-nya diterapkan setengah. Kemudian untuk metode poligon, itu A2-nya adalah 1. Ya, A2-nya diberi nilai 1. Sehingga A1-nya sama dengan 0, P1-nya sama dengan Q11 sama dengan setengah. Nah, kemudian kalau A2-nya diberi nilai 2/3, itu disebut dengan metode Ralston. Paham ya? Ya, nah, paham. dari persamaan-persamaan tadi di atas, ya, kemudian kita selesaikan dengan ketiga persamaan ini, maka hasilnya tadi, ya, persamaan ini diselesaikan dengan 3 metode ini, ya, metode Hen dengan korektor tunggal, metode poligon yang diperbaiki atau improve polygon method, kemudian metode Ralston, ya, maka hasilnya ini tadi, ya. Nah, hasilnya diperoleh seperti ini. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, Pak. Ya, bisa paham ya? Ya. Oke. Terima kasih, Pak. Oke.